Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Today we will presentation about contrastive conjunction and noun adjunctive. With me David as moderator and first presentator, and my partner Dewi Aurelia as second presentator. Please enjoy our presentation. Okay guys, the first definition of contrasting conjunction. Definisi dari contrastive conjunction itu adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat yang bersifat kontra, yang berarti hubungan antar kalimat utama dan juga kedua itu pasti bersifat berbeda atau berlawanan. Kemudian jenis-jenis contrastive conjunction. Jadi bagi teman-teman nih, contrastive conjunction itu memiliki beberapa macam, ada talk, even if dan lain sebagainya. Tetapi macam-macam contrastive conjunction ini memiliki arti yang hampir sama. Hanya saja dalam penggunaannya itu melihat lagi pada kalimatnya. Di sini saya mencontohkan yang pertama adalah konjungsi talk. Penggunaan konjungsi talk ini lebih ke arah informal. Bahkan konjungsi ini bisa disingkat saja dengan talk. Walaupun disingkat tidak berubah artinya. Contoh dari konjungsi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu bisa di awal, di tengah, bahkan di akhir. Yang pertama di sini saya akan mencontohkan penggunaan di awal kalimat, yaitu it was raining. Ketika sedang hujan. We still enjoy the concert. Saya menikmati konser. Kemudian ketika ditambahkan dengan konjungsi kontrastif ini menjadi talk, it was raining. We still enjoyed the concert. Meskipun sedang hujan, kita tetap menikmati konser. Yang kedua pada tengah kalimat, she felt unwell. She went to school. She went to school, talk, she felt unwell. Dia pergi ke sekolah walaupun dia kurang sehat. Yang ketiga itu di akhir kalimat, I went to buy a drink, I have no money. I went to buy a drink, I have no money too. Saya ingin membeli minuman tetapi saya tidak punya uang. Kemudian konjungsi yang kedua yaitu all talk dan even talk. Konjungsi ini kurang lebih sama dengan konjungsi yang tadi yaitu talk, memiliki arti meskipun atau walaupun. Bedanya konjungsi ini tidak dapat disingkat dan bersifat formal. Sering digunakan dalam writing daripada speaking. Penggunaan konjungsi ini hanya pada awal kalimat dan tengah kalimat saja. Contoh dari penggunaan konjungsi ini yaitu Hot sauce is nice. I don't like the prince. Kemudian ketika ditambahkan dengan konjungsi menjadi I'll talk that sauce is nice. I don't like the prince. Meskipun jaket itu bagus, aku tidak suka harganya. Kemudian konjungsi yang ketiga yaitu even if. Even if ini masih berupa imajinasi atau sesuatu yang belum nyata terjadi. Bisa dikatakan bahwa even if adalah bentuk pengandaian. It refers to an imaginary or unreal situation. Penggunaan even if dan even talk itu berbeda. Kita lihat di contoh yaitu yang pertama even talk, he is very angry. He is still smiling. Kemudian contoh penggunaan dari even if yaitu even if he is very angry, I think he will smile. Perbedaannya yaitu even talk menekankan bahwa ia sedang tersenyum sekarang walaupun ia sangat marah. Sedangkan even if menyatakan kemungkinan ia akan tersenyum sekalipun ia sangat marah. Faktanya ia tidak sedang marah saat ini. Hanya kemungkinan saja dan belum terjadi. Kemudian yang keempat yaitu contrastive conjunction unless. Unless artinya kecuali jika atau kecuali kalau. Contoh penggunaan dari konjungsi ini yaitu yang pertama you cannot enter this room. You don't have a member card. Ketika ditambahkan dengan konjungsi yaitu menjadi you cannot enter this room unless you have a member card.
Kamu tidak dapat memasuki ruangan ini kecuali jika kamu punya kartu anggota. Kemudian yang kedua, we can meet tomorrow. I does not rain. Kemudian menjadi unless it rains, we can meet tomorrow. Kecuali kalau hujan, kita bisa bertemu besok. Kemudian ada contrastive conjunction yet and but. Contrastive conjunction yet and but berarti namun, tetapi, akan tetapi, meskipun begitu. Contoh penggunaannya ini adalah contohnya I like my sister prefers coffee. I like milk but my sister prefer coffee. Kemudian her grandfather still runs 5 kilometers every day. He is 73 years old. Her grandfather is 73 years old, but he still runs 5 kilometers every day. Kemudian ketiga, it rained a lot yesterday. We enjoyed our holiday. It rained a lot yesterday, yet we enjoyed our holiday. Kemudian ada contrastive conjunction worse. Worse berarti sedangkan, padahal sebaliknya meskipun, walaupun. Worse dapat diletakkan di awal maupun di tengah kalimat. Baik di awal maupun di tengah, gunakan tanda koma untuk memisahkan antara klausa independent dan independent. Contohnya ialah he loves foreign holiday. His wife prefer to stay at home. He loves foreign holiday, whereas his wife prefers to stay at home. Ada contrastive conjunction nevertheless. Conjunction nevertheless mempunyai arti namun, biarpun, meskipun, walaupun, atau bagaimanapun. Nevertheless dapat juga digunakan bersamaan dengan kata penghubung but. Kata penghubung bahasa Inggris nevertheless lebih sering digunakan pada awal kalimat. Selain itu juga, kata tersebut dapat diletakkan di tengah serta di akhir. Contoh penggunaan dari kata ini ialah yang pertama, Stinky was an old group music. Nevertheless, I like listening to their song. Kemudian ada contrastive conjunction despite dan in spite of. Despite and in spite of adalah contoh contrastive preposition yang diikuti oleh kata benda, kata ganti, dan juga kata kerja verb ing. Contohnya ialah I couldn't sleep well. I was in a comfortable room. I couldn't sleep well despite being in a comfortable room. Kemudian yang terakhir ada contrastive preposition notwithstanding. Notwithstanding ialah contoh dari contrastive preposition. Kata ini biasanya diikuti sebagai kata benda yaitu noun, kata ganti pronoun, dan kata kerja yaitu verb ing. Walaupun notwithstanding dapat difungsikan sebagai conjunction, namun pada umumnya kata ini digunakan sebagai preposition. Penggunanya memang tidak sepopuler despite and in spite of, namun juga masih digunakan saat penulisan akademik. Contoh dari kata ini ialah it's raining, it is raining. I have to pick up my little sister from school. I have to pick up my little sister from school notwithstanding in the rain. Definisi dari noun adjunct, sebuah frase atau sekumpulan kata yang dirangkai untuk menjelaskan kata benda di dalamnya. Noun phrase biasanya digunakan sebagai penggunaan kata benda tunggal, dirasa kurang pas dalam menjelaskan maksud yang ingin dituju. Jika ingin lebih familiar dengan verb phrase, sebenarnya noun phrase mirip dengan frase tersebut. Begitu juga dengan adjective phrase. Perbedaannya hanya kata mereka yang menjelaskan kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat.